Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Anjani, NIM 061128202549, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya selaku Septiana Anjani akan memaparkan hasil tugas lapangan mata kuliah analisis kebutuhan PLS dengan judul Deskripsi Laporan Analisis Kebutuhan Program Pemberdayaan Perempuan Pengrajin Tenun Songket. Jadi yang pertama itu komponen. Nah, komponen dari tugas lapangan saya ini terkait analisis kebutuhan program pemberdayaan perempuan. Nah, untuk kondisi empirik desa, jadi penelitian ini dilakukan di Desa Tanjustoko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Selain memiliki nilai historis sebagai keluhuran peradaban budaya bangsa, kerajinan songket telah menjadi salah satu komoditas penggerak ekonomi kerakyatan masyarakat setempat. Berdasarkan observasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Tanjustoko bekerja sebagai pengrajin songket, baik sebagai pemilik usaha maupun sebagai pekerja. Masyarakat yang memiliki usaha songket sendiri pada umumnya menjadikan kerajinan songket itu sebagai mata pencarian pokok. Namun, bagi pekerja yang menenun untuk usaha orang lain, sebagian menjadikan kerajinan songket itu sebagai usaha sampingan setelah mengerjakan pekerjaan utama. Hal tersebut dilakukan masyarakat mengingat songket merupakan produk yang tidak setiap hari dicari pembeli. Kemudian, dari beberapa produk tenun songket, terdapat jenis songket yang hanya ditenun ketika terdapat pesanan. Barang yang diproduksi oleh pengrajin songket di Desa Tanjustoko itu rata-rata sama. Barang yang diproduksi itu ada yang dibuat berdasarkan pesanan, ada juga yang rutin dibuat. Nah, barang pesanan yang sering dibuat itu antara lain kain songket dengan motif-motif. Misalnya itu dengan motif Cina. Nah, untuk bahan baku yang digunakan pengrajin tenun itu rata-rata sama, yaitu benang sutra, kristal, dan rayon. Untuk mendapatkan bahan baku, pengrajin tidak sama, karena akan disesuaikan dengan kemampuan dana dan kemampuan bekerja sama pengrajin dengan pengrajin lain. Tetapi, biasanya untuk beli di toko itu penjualan alat-alat itu keperluan songket. Nah, jadi untuk yang ketiga itu permasalahan atau kendala. Jadi berdasarkan survei awal ditemukan beberapa kendala yang dirasakan para pengrajin tenun songket, diantaranya itu minimnya modal, sehingga pemilik membatasi produksi dan berpatok pada uang muka bila ada pesanan besar dan modal pribadi pengrajinnya. Kendala lainnya yaitu penenun songket itu yang ada di Desa Tanjustoko ini mengalami kesulitan dalam mengembangkan jangkauan usaha karena terganjal pada proses pembelian benang untuk bahan pembuatan kain songket. Tak bisa dipungkiri, alasan ekonomi juga menjadi salah satu alasan utama lunturnya kualitas kain songket Palembang. Berbagai cara ditempuh oleh penenun kain songket untuk menurunkan harga sehingga tetap mudah terjual. Dari observasi yang saya lakukan, juga diketahui bahwa salah satu kendala yang dialami oleh para pelaku usaha songket adalah kasus tempuh yang sulit. Keadaan inilah yang membuat peneliti tergerak untuk meneliti analisis upaya-upaya yang dilakukan pengrajin tenun songket dalam mempertahankan kelangsungan usaha di Desa Tanjustoko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Jadi solusi atau program yang direncanakan itu ke depan diharapkan pemerintah dapat mempromosikan tenun songket yang dihasilkan oleh pengrajin kecil di desa-desa yang ada di Palembang maupun sekitar Tanjustoko. Tidak hanya yang ada di dalam kota Palembang, dengan demikian para pengrajin dapat lebih giat memproduksi. Selain itu, diharapkan juga pemerintah dapat memberikan pinjaman tanpa agunan, tanpa bunga, agar pengrajin dapat lebih berani dalam mengambil pesanan dalam jumlah besar, serta memberikan penyuluhan dan pelatihan bagi para pengrajin, dan juga terus memberikan binaan kepada pengrajin tenun songket yang ada di Desa Tanjustoko ini, seperti yang sudah dilakukan oleh Bank BNI. Nah, untuk yang kelima itu potensi sumber dayanya. Jadi, potensi sumber dayanya itu rata-rata
diutamakan pada perempuan. Nah, jadi indikator keberhasilan pelaksanaan program. Jadi, untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan, dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dapat dilihat pada saat persiapan, proses, dan akhir kegiatan. Pertemuan pertama itu meliputi persiapan dan perencanaan. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan penyuluhan meliputi pengetahuan memanfaatkan kain tenun, pelatihan membuat tempat tisu dari kain songket, tas, dompet, dan tapak meja. Nah, hasil dari kegiatan tersebut, kita dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan membuat berbagai tas, dompet, dan tapak meja. Kemudian, dengan demikian, maka indikator dari keberhasilan kegiatan kerajinan tenun songket ini sebagai bisa menjadi mengolah atau memanfaatkan bahan tenun yang menjadi varian berusaha, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penenun dalam memanfaatkan kain tenun songket, dan juga perlu kiranya kita itu sebagai pengrajin untuk lebih kreatif, variatif, dan berinovasi dalam memproduksi kerajinan tenun songket yang memiliki ciri khas daerah dengan tampilan kekinian. Dalam memanfaatkan tenun songket ini dapat dilakukan dengan upaya mengenalkan dan melestarikan produk andalan Kabupaten Ogan Ilir. Diharapkan bagi perangkat desa terus berupaya memotivasi masyarakat, terutama kaum wanita, untuk berkarya sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat serta dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Baiklah, mungkin itu saja hasil pemaparan mengenai laporan analisis kebutuhan program pemberdayaan perempuan pengrajin tenun songket. Saya Septiana Anjani. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.